kasih buat cinta-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti mentari di pagi hari yang menyinari setiap kehidupan yang ada. Dan itu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Untuk itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami itu tidak menyembah Engkau. Tidak ada alasan bagi kami itu tidak mengucap syukur kepadamu Tuhan. Betapa Engkau Allah yang adalah kasih. Engkau adalah sumber daripada kasih itu. Kami ada sebagaimana ada, dengan segala kekurangan, kelemahan, dan kami boleh berdiri menghadap di pelataran-Mu yang kudus. Itu karena kasih-Mu Tuhan, yang sudah terbukti, yang sudah Kau kerjakan di dalam pengorbanan anak-Mu yang tunggal Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan melalui darah itulah kami mendapatkan akses khusus untuk boleh bertemu dengan Allah, Sang Pencipta, Sang Penguasa. Terima kasih Bapakku, terima kasih Allahku. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, kami membuka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan sabda-Mu setelah kami bersorak-sorai, bertepuk tangan, meloncat, memuliakan nama mulai pujian. Dan kami mohon Roh Kudus sebagai penolong. Biarlah Engkau menolong, membantu kami untuk kami mengerti, memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Dengan demikian, ketika kami datang dengan berbagai beban-beban persoalan kehidupan, kami pulang dengan pengharapan-pengharapan, sukacita, semangat yang baru, karena firman-Mu membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Ini bulan kedua kita di tahun 2023. Terasa enggak 1 bulan kita sudah lewati? Enggak terasa ya. Hanya begitu saja. Nanti lama-lama nanti kita mau Natalan lagi nanti. Ya. Lebaran dulu, Natalan lagi. Bapak Ibu, di bulan Januari kemarin kita temanya tentang memberi, dan di bulan Februari ini temanya tentang cinta, temanya tentang kasih. Ya. Karena ada momen juga sih di tanggal 14 Februari itu momen apa? Valentine, katanya begitu ya. Ini tema kita Bapak Ibu di bulan Februari, yaitu kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. 1 bulan ini ada 4 minggu kita akan belajar tentang kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ada pertanyaan yang saya akan ajukan, Bapak Ibu bisa menjawab. Apa yang dapat menutupi segala sesuatu di muka bumi ini? Kasih, Bapak Ibu. Apa yang bisa mempersatukan segala perselisihan di muka bumi ini? Kasih, Bapak Ibu. Kenapa bukan kekuasaan? Kenapa bukan kekayaan? Kenapa bukan jabatan? Kenapa bukan politik? Tapi kenapa kasih, saudara? Karena kasih, saudara, itu memahami. Karena kasih itu, saudara, apa? Yaitu mempersatukan, menyempurnakan. Ya. Paulus bilang, Bapak Ibu semuanya, di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan seperti ini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semuanya itu, di atas apa Bapak Ibu? Di atas segala perselisihan, di atas segala persoalan, di atas segala apapun itu, ya,
maka kita diperintahkan untuk mengenakan kasih sebagai pemersatu, ya, dan sebagai hal yang menyempurnakan, Bapak Ibu. Alkitab juga di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan seperti ini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Salah satu alasan kenapa kasih menjadi dasar, salah satu kasih kenapa bisa menutupi, bisa mempersatukan, karena kasih tidak berkesudahan. Kekuasaan ada batasnya, ya. Kekayaan juga ada limitnya, saudara. Hari ini kaya, besok bisa miskin, semiskin-miskinnya bisa. Begitu juga dengan kekuasaan. Hari ini menjadi orang nomor 1 di kabupaten, menjadi orang nomor 1 di provinsi, ya. Tetapi besok itu bisa hilang. Dan kita sudah bisa melihat di ini, saudara, bagaimana kekuasaan yang dikejar itu hilang begitu saja. Tidak ada wewenang, tidak ada otoritas seketika untuk apa? Menggerakkan, ya, instrumen-instrumen pemerintahan, karena hilang, karena habis jabatan atau karena kesandung masalah, Bapak Ibu. Nah, juga di dalam 1 Yohanes 3:18 dikatakan bahwa seperti ini Yohanes memerintahkan kepada orang percaya, kepada anak-anaknya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sangat clear, saudara. Saya di VT saya di TikTok itu sempat mampir orang yang gondrong, dan orang itu pemikirannya itu bagus sehingga dikomenin sama, ada komennya tuh begini, kalau begitu Bang, kenapa nggak masuk Kristen saja? Ini orang Muslim, saudara. Dia apa jawabnya? Jadi orang Kristen itu berat, mungkin saya nggak mampu ada di dalamnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika ditampar pipi kiri, diperintahkan untuk juga menyodorkan pipi kanannya. Perintahnya lagi, ketika kamu dianiaya, ketika kamu difitnah, ketika kamu pokoknya dibuat tidak nyaman, disuruh ngampuni. Mendingan saya di kepercayaan saya yang lama, kalau saya disakiti saya bisa membalas. Waduh. Ya. Jadi standar kehidupan tertinggi untuk sempurna itu memang, saudara, itu adalah ajaran Kristen. Saya tidak promo, tidak apa-apa, tetapi ajaran ini adalah ajaran yang memang tidak masuk di akal dalam hal kemanusiaan, dalam hal menyembah Tuhan, saudara. Di dalam menyembah Tuhan diberikan akses selebar-lebarnya, tapi di dalam hal untuk kemanusiaan kita dikekang sekuat-kuatnya supaya tidak berbuat barbar. Ya. Kepada Tuhan kita dikasih akses sepuas-puas selebar-lebarnya, menyembah kepada Tuhan 24 jam, tidak harus tempat yang khusus, tidak harus syaratnya begini begitu, tidak, saudara. Dengan hati bersyukur, dengan hati terbuka menyembah, kita koneksi kepada Tuhan. Tetapi untuk melakukan istilahnya apa namanya, perbuatan yang istilah dalam tanda kutip kejahatan, saudara, itu dikekang sedemikian rupa, tidak boleh. Kalau di kepercayaan kan masih kecuali gitu ya, misalkan kamu sudah meninggalkan kepercayaanku, darahmu halal bagi kami, ada. Tapi Kristen tidak, saudara. Ketika orang meninggalkan Kristus, justru kita apa? Kita doakan, ya, supaya apa? Supaya Tuhan jamah, supaya dia kembali menyadari keputusan yang diambil untuk kembali kepada Tuhan. Tidak ada kita kalau misalkan saudara seiman kita pindah lalu kita mengutukin dia gitu. Kalau ada yang mengutukin itu belum ngerti firman Tuhan, saudara. Ya. Kasih, saudara. Di sini dikatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam dan dalam kebenaran. Untuk mengasihi, ya, tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan lidah. Karena kalau itu hanya
dikatakan dan tanpa praktek itu hanya motivasi semata, saudara. Harus dipraktekkan, harus dipraktekkan. Nah, masalahnya adalah untuk praktek ini tidak segampang itu, Ferguson, kan begitu. Ya. Untuk praktek kasih ini nggak segampang itu. Teorinya gampang, prakteknya ini, saudara. Nah, salah satu indikasi kenapa kita susah, kenapa kita sulit untuk mempraktekkan kasih, karena apa? Karena kita tidak atau belum memahami dengan benar dasar kasih itu. Kalau kita memahami dasar kasih itu, saudara, maka kita nanti akan bisa mempraktekkan kasih. Bukan hanya sekedar perkataan atau dengan lidah. Kan begitu. Bangunan ini bisa berdiri, bisa kokoh karena ada dasar kuat. Sudah diperhitungkan sama tukangnya ini. Enggak tahu ini bangunan tahun berapa ini. Ada yang tahu kira-kira bangunan tahun berapa yang kita tempati ini, Bapak Ibu? Ini bangunan lama ini. Ya. Tentunya tukang ketika meletakkan dasar pondasi di bangunan ini sudah dia perkirakan bahwa akan ada 2 lantai di atas dia yang dia harus topang. Jadi kekuatan semennya diprediksi sedemikian rupa, pasirnya, campuran airnya, adonannya itu diracik sedemikian rupa sehingga kita berdiri di atas ini kita nyaman. Beda lagi sudah diracik sedemikian rupa itu ditambahin lagi 10 lantai. Berani nggak naik Bapak Ibu ke 10 lantai di atas? Mikir juga. Karena dasarnya ada dasar yang diperkirakan untuk 2 lantai di atasnya. Mungkin ada frela 1 lantai masih bisa, tapi ada goyangan sedikit langsung lari. Ya. Nah, untuk kita bisa mempraktekkan kasih, saudara, kita harus belajar dasar untuk melakukan kasih. Makanya inilah tema kita untuk hari ini, yaitu dasar melakukan kasih. Kita harus tahu pondasinya, saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai yang ayat ke-7 sampai ke-11. Bapak bisa membuka di Alkitab Bapak Ibu di situ, ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Di situ berbicara tentang Allah yang adalah kasih. Kelihatan enggak dari belakang ini? Enggak ya. Kalau enggak kelihatan, Bapak Ibu bisa membuka di HP Bapak Ibu, ya. Saya mau bacakan nih. Judul perikopnya begini, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau orang enggak mengenal Allah, dia tidak bisa berbuat kasih, Bapak Ibu. Karena kasih ini dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, saudara. Di dalam rumah tangga ada konflik? Banyak. Di dalam jemaat ada konflik? Banyak. Di dalam negara ada konflik? Banyak. Di dalam pekerjaan Bapak Ibu ada konflik? Banyak juga. Saudara, dalam hubungan kita sebagai adik kakak, suami istri, itu juga ada konflik. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar bagaimana supaya konflik itu terjadi tetapi tidak berdampak, dan justru itu menjadi pemicu bagi kita untuk saling mengasihi. Di dalam bimbingan pranikah itu ada satu tema, satu pertemuan yang membahas khusus tentang mengubah konflik menjadi berkat. Ya. Kalau kita bisa menyelami setiap kejadian demi kejadian, maka sesuatu yang terjadi itu bisa kita pelajari itu menjadi berkat bagi kita, Bapak Ibu. Meskipun itu tidak mengenakan.
Bisa. Ya. Nah, kembali ke teks ini Bapak Ibu, bahwa kita tadi temanya dasar melakukan kasih, kita harus memahami dulu nih supaya kita bisa mempraktekkan kasih. Ya, kita harus paham dengan dasarnya, dan kasih itu berasal dari mana? Tadi dengan jelas katakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan Allah itu sendiri adalah kasih. Ya. Ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ada begitu banyak respon ketika kita menghadapi suatu masalah. Respon itu bermacam-macam, kita bisa lakukan, kita bisa mengeluarkan argumen yang tujuannya kadang-kadang untuk menghindari supaya masalah tidak besar, untuk supaya apalagi lebih baik diam supaya masalah tidak besar, saudara. Cara-cara itu mungkin menurut hikmat kita itu benar, tetapi itu kurang tepat. Ya. Kalau kita menghadapi suatu persoalan permasalahan, yang terbaik adalah dengan cara apa? Dengan cara kita selesaikan, bukan didiamkan. Kalau didiamkan, suatu saat akan meledak. Ketika meledak, maka akan lebih besar. Ya. Seperti gunung berapi, yang kawahnya di atas terbuka, itu hanya begitu saja. Tapi yang kawahnya tertutup, ketika letusannya begini terus tertimbun lagi, ya, dan itu hanya di samping untuk bisa mengeluarkan sedikit-sedikit, itu ketika meledak saudara, itu akan menjadi besar, dampaknya begitu besar. Di sini dikatakan bahwa kasih berasal dari Allah. Kalau kita sebagai orang yang mengasihi Allah, kita harus mengenal Allah, saudara. Banyak enggak orang Kristen yang tidak mengenal Allah? Banyak. Kita bisa lihat salah satunya saja, kalau orang Kristen yang tidak mengenal itu adalah ketika dia tidak bisa mempraktekkan kasih. Itu salah satu indikator, saudara. Ketika dia lebih terbawa kepada emosinya, ketika dia lebih terbawa kepada kedagingannya, tidak bisa mengekang dan lebih mengedepankan itu daripada mengedepankan sifat-sifat kasih Allah, saudara, salah satunya. Marah itu salah tidak? Tidak. Marah itu tidak salah. Emosi tidak salah, saudara. Karena itu sengaja Tuhan beri kepada setiap manusia, ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya hidupnya itu semakin apa ya? Hidupnya semakin hidup saja, saudara. Coba bayangin kalau orang nggak ada marah, mungkin kayak malaikat mungkin. Ya. Kalau kita ada marah, kalau kita ada juga sabar, itu hidup menjadi warna-warni dan ada seni. Ya. Cuma masalahnya kita bisa mengendalikan itu tidak. Nah, untuk mengendalikan itu ada firman Allah. Untuk mengendalikan itu ada contoh model dalam diri Yesus. Nah, kita mau meneladani atau tidak? Kan kembali ke sana. Karena dikatakan di sini kasih itu adalah Allah, karena Allah adalah kasih, saudara. Allah bukan bagian dari kasih, tetapi Allah itu kasih sendiri. Ada beberapa sifat pribadi daripada Allah: kasih, setia, apa lagi? Murah hati, apa lagi? Maha mengampuni, apa lagi? Cemburu, dia cemburu juga. Allah juga api yang menghanguskan, ya. Allah yang menghancurkan juga. Jadi ketika kita memahami Allah, harus sempurna kita pahami. Jangan kita melihat Allah seperti kita melihat seekor sapi dari sebelah kanan saja. Oh, kakinya cuma 2, ya. Kita lihat dari belakang juga, oh kakinya 2. Kita lihat dari samping kiri, oh kakinya 2. Kita lihat dari depan, oh kakinya 2.
kita simpulkan Allah sapi kakinya 8. Karena 2, saudara. Tidak seperti itu. Kita harus melihat secara keseluruhan, saudara. Untuk melihat Allah secara keseluruhan bagaimana? Pelajari firman Allah. Baca firman Allah, kita sudah memiliki jadwal tahunan untuk firman Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, untuk supaya kita ini bisa mempraktekkan kasih, ya, mempraktekkan kasih bukan sekedar perkataan dan perbuatan. Kalau tadi kita harus memahami kasih itu berasal dari Allah dan firman-Nya itu tadi. Nah, sekarang lanjut ke berikutnya adalah dalam hal apa kasih Allah itu dinyatakan dalam manusia. Ini juga harus dipahami. Ya. Kalau Allah adalah kasih, buktinya apa? Manusia kan kadang-kadang perlu bukti nih. Buktikan dulu baru aku percaya, kan begitu. Buktinya di ayat 9, Bapak Ibu semua. Dikatakan seperti ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi ini kasih yang nyata, kasih yang telah dibuktikan, yang awalnya janji di dalam Kejadian 3 ayat 15, kejatuhan manusia. Itu juga janjinya diulang-ulang di setiap masa, ya, masa nabi-nabi, masa raja-raja dan masa-masa yang ada diulang, diingatkan, akhirnya Tuhan genapi di masa Tuhan Yesus lahir. Ini kasih yang dijanjikan, diimplementasikan, yang dibuktikan di dalam diri Tuhan Yesus, saudara. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bertanya lagi, apa buktinya Allah mengasihi saya? Apa buktinya Allah mengasihi manusia? Buktinya sudah nyata bahwa Ia telah mengutus anaknya yang tunggal, saudara. Untuk apa? Untuk ada bersama dengan kita di tengah-tengah kita supaya kita hidup olehnya. Karena kasih inilah yang kemarin saya terberkati sekali ketika membaca di Matius, saudara. Yang juga saya pikir membungkam orang-orang yang mengatakan bahwa kalau dia Allah kenapa dia harus mati? Kalau dia Allah kenapa dia diolok-olok, dia diam saja? Itu karena berkaitan dengan visi pertamanya dia untuk datang ke dunia. Di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan seperti ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Justru ketika Tuhan Yesus ketika mau disalib, dia langsung naik ke surga, dia mengingkari visinya sendiri. Dia mengingkari tujuannya dan dia gagal. Kan tidak mungkin Tuhan gagal toh. Makanya kita heran kalau orang di luar bicara seperti itu karena tidak memahami. Bagi kita cukup memahami visinya datang untuk pertama kalinya adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan untuk memberikan nyawanya kepada banyak orang. Ya, kepada banyak orang, bukan kepada orang-orang tertentu. Supaya apa? Supaya orang itu ditebus dan diselamatkan. Beda ketika visi yang kedua nanti setelah dia naik ke surga, visi yang kedua beda lagi. Visi dia yang kedua adalah datang sebagai hakim, sebagai raja. Maka dia akan datang dengan segala kemuliaannya di awan-awan, saudara. Dengan segala pasukan yang ada, dia akan menghakimi setiap orang-orang yang tidak percaya. Dia akan hakimi dan dia akan adili, saudara. Bersyukurlah kita meresponi apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menjadi orang percaya, saudara. Kita menangkap visi yang pertama karena dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Saya teringat dan mungkin bisa kita renungkan. Ada enggak yang mau datang ke suatu tempat untuk menyerahkan nyawa Bapak Ibu untuk sesuatu hal gitu, dan itu tidak ada hubungannya dengan Bapak Ibu? Mau enggak? Saya pikir enggak mau, Bapak Ibu.
Saya pikir nggak mau. Yesus itu dengan jelas meninggalkan kemuliaannya di surga untuk boleh merasakan penderitaan manusia, menyerahkan nyawa, saudara. Ini bukti dari kasih yang Allah berikan kepada kita, saudara. Berikutnya, lanjut lagi ke bukti lagi, saudara. Tadi dinyatakan, dibuktikan dengan anaknya yang tunggal diberikan, terus realisasinya, saudara. Atau saya bilang apa ya? Ya bukti juga, saudara. Bagaimana Allah itu mengasihi kita? Ayat 10, saudara, di 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, posisi saudara seperti apa? Masih ingat? Masih jadi preman? Masih jadi preman, Bunda? Wah, jelas. Ketika saudara, Tuhan berbicara dalam hati saudara, dalam mimpi saudara, posisi saat itu saudara dalam seperti apa? Kebanyakan kita masih berlumuran dosa, saudara. Kebanyakan kita masih jauh dari kata sempurna, saudara. Dan di saat itulah Allah menyatakan, aku mengasihimu. Sesuatu hal yang perlu kita renungkan, saudara. Di luar sana banyak kepercayaan, banyak agama-agama mencari kasih Allah. Kita didatangin Allah dan Allah mengatakan, aku mengasihimu. Luar biasa enggak hidup kita, saudara? Kalau kita sedemikian istimewa di hadapan Tuhan, ya, lalu kita sudah merasakan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, lalu apakah kita tidak mau itu kita juga praktekkan kepada orang lain? Ini perenungan bagi kita, saudara. Pak Gembala, kalau saya tetap berbuat baik sama dia, terlalu enak dia. Dia sudah terlalu sering menyakitin saya. Dia sudah terlalu sering membuat saya mengeluarkan air mata. Waduh. Karena setiap hari ngiris bawang putih, saudara. Bawang merah. Setiap kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk saudara mengasihi. Ya. Tetapi kita ada suatu contoh dan teladan model kasih yang sempurna di dalam diri Yesus, saudara. Bagaimana seseorang yang berapi-api siap masuk dalam penjara, siap untuk menyerahkan nyawanya, aku akan tetap melekat bersamamu Yesus. Hanya selang beberapa jam, dia menjadi pengkhianat, saudara. Hanya ditanya oleh seorang wanita, bukankah engkau salah satu dari mereka? Bukankah engkau ini salah satu murid pengikut dari dia? Tidak, aku nggak mengenal dia. Sambil mengutuk diri, kalau aku kenal dia, terkutuklah aku, mungkin seperti itu. Karena dia menyangkal sambil mengutuk diri. Siapa dia? Petrus, saudara. Tetapi setelah ayam berkokok yang ketiga, setelah ayam berkokok, saudara, maka di Alkitab, di Lukas kalau tidak salah, itu dikatakan begini. Maka Yesus memandang atau melihat Petrus. Ada suatu tatapan bahasa mata antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Dulu pernah saya katakan, kira-kira tatapan bahasa mata Tuhan Yesus kepada Petrus ini bahasa jengkel, bahasa marah, bahasa menghakimi, atau bahasa begini, Petrus, aku sudah mengatakan terlebih dahulu. Petrus, aku memahami kamu. Petrus, setelah ini kalau kau sadar,
pimpin rekan-rekanmu untuk menjalankan visiku nanti. Saya berpikir bahwa pandangan yang kedua tadi yang ditangkap oleh Petrus, sehingga tanpa ada kalimat Tuhan Yesus, Petrus nangis terseduh-seduh, saudara. Apakah ketika pandangan Petrus dengan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus? Tidak ada. Tuhan Yesus memandang, Petrus memandang, terjadi tatapan mata, saudara. Dan tatapan mata ini adalah tatapan bahasa yang jujur. Mulut mungkin bisa mengatakan kasih, tetapi mata ketika memandang, saudara akan melihat. Orang itu benci, orang itu suka, orang itu akan kelihatan, saudara. Dan saya merenungkan kenapa Petrus tanpa Tuhan Yesus berbicara, dia nangis terseduh dan bertobat, saudara. Karena dia menangkap bahasa mata Tuhan Yesus bahwa Petrus, aku mengasihimu. Apapun yang kau lakukan, meskipun kau sudah menyangkal aku 3 kali, aku sudah mengatakan terlebih dahulu, aku tetap mengasihimu. Maka dari itu sebelum kau menyangkal, aku sudah bilang, kalau engkau bertobat nanti, ya, kau sadar dan bertobat, pimpin teman-temanmu untuk menjalankan visiku. Ini kasih, saudara. Tuhan Yesus tidak memiliki ego, tidak mengedepankan rasa marahnya, saudara. Bagaimana sudah berikrar di dekat telinganya Tuhan Yesus kok, aku siap mati, aku siap masuk penjara. Petrus mengalami pengampunan, maka dia bisa menjadi pribadi yang mengampuni orang-orang, saudara. Saudara semua di tempat ini sudah merasakan pengampunan Tuhan. Maka saudara wajib untuk juga melepaskan pengampunan kepada orang-orang, saudara, yang mungkin tanda petik, saudara, disengaja ya membuat saudara sakit atau tidak disengaja membuat saudara terluka. Harus siap, saudara. Karena di surga itu tidak ada orang iri. Betul, Bunda ya? Di surga tidak ada orang dengki, di surga tidak ada orang sakit hati. Ya. Di surga yang ada itu seperti malaikat. Ya. Melayani Tuhan, bersuka cita dengan Tuhan. Sukacitanya seperti apa? Nanti kita lihat di sana. Ya. Yang jelas surga kita seperti yang saya share kemarin, tidak ada seks di sana. Ya. Tidak ada di sana, saudara. Surga di sana, kalau begitu nggak ada kebahagiaan. Memangnya kebahagiaan hanya seks saja? Tidak, saudara. Ya. Tuhan mampu memberikan kebahagiaan di luar apa yang kita pikirkan karena Dia memang kasih. Makanya kebahagiaan di surga itu suatu rahasia. Kalau pengen tahu, berlomba-lombalah untuk masuk surga. Nanti kita di sana akan ketemu, saudara. Ya. Buktinya sudah kita lihat bahwa Allah mengasihi kita lebih daripada terlebih ketika kita masih di dalam dosa, saudara. Dan saudara, di dalam kita bisa melihat di dalam Markus, di situ ada pesona kasih Tuhan. Ketika Tuhan melihat orang-orang yang sedang kelaparan, sedang capek, sedang letih, sedang lesu, saudara, baik jiwanya, baik tubuhnya memerlukan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan di situ kasih-Nya dengan luar biasa. Selain daripada kasih yang mengampuni, selain daripada kasih yang juga setia, tetapi juga kasih Tuhan, juga kasih yang bertanggung jawab, saudara. Di Markus 6 ayat 34 sampai 44, saudara. Di situ memang agak panjang, tapi saya akan membacakan yang 30 sampai 34 saja. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi ini ceritanya kalau Bapak Ibu membaca di ayat sebelumnya itu tentang kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, sebelumnya lagi itu tentang Tuhan Yesus memerintahkan 12 rasul untuk menginjil. Jadi selingan Yohanes Pembaptis dibunuh itu selingan. Ya, makanya kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul. Jadi setelah mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menginjil, ya, memberitakan Injil, maka mereka kembali berkumpul kepada Tuhan Yesus, memberitahukan kepada Tuhan Yesus
apa yang sudah mereka kerjakan dan ajarkan. Nah, itu kejadian seperti itu. Lalu ia berkata kepada mereka, lalu Tuhan Yesus berkata kepada 12 rasul ini, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Setelah penginjilan mereka capek dan Tuhan Yesus tahu rasul ini perlu istirahat. Ya, ayo deh, karena kamu sudah mengerjakan tugasmu, kau sudah capek, ayo kita ke tempat yang sunyi, ya. Kita beristirahat di sana, ya. Supaya apa? Supaya istirahatnya kita bisa enak, bisa nyaman, ya. Lalu kita nanti akan makan. Istirahatnya ini saya yakin mereka membawa makanan khusus untuk mereka. Ya, cukuplah dengan mereka untuk beristirahat di suatu tempat, lalu mereka menikmati quality time. Ya, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berbagi makanan, menceritakan kembali tentang penginjilannya. Indah enggak rencana ini? Indah sekali saudara, ya. Lalu berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Pertanyaan saya ini, siapa yang tahu tujuannya Tuhan Yesus ini loh? Kok bisa bocor gitu? Ya. Mungkin tempat itu adalah tempat kebiasaan Tuhan Yesus, bisa jadi. Ya. Jadi orang-orang banyak ini melihat mereka naik perahu dan mengetahui tujuan mereka, maka mereka mengambil jalan darat dan segeralah orang dari semua kota itu ke tempat sehingga mendahului mereka. Loh, Tuhan Yesus lewat laut kalah duluan sama orang-orang ini. Ya. Ini hebat nih orang-orang segitu banyaknya ini, mereka bersemangat, berantusias saudara menuju suatu tempat. Kalau Tuhan Yesus bilang tidak jadi ke tempat situ, wah itu rame itu, enggak jadi kita ke situ. Visi kita nanti mau istirahat, enggak jadi, kita ke tempat lain. Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih, dia bertanggung jawab. Dia tidak mau mengecewakan orang, saudara. Sebelum dia sandar, kira-kira di bukit itu dia tahu enggak bahwa di situ banyak orang? Tahu, saya yakin. Sebelum dia sandar ke tempat yang sunyi, di situ banyak, loh ternyata di sini banyak orang. Guru, kita enggak jadi ke sini, kita cari tempat yang sepi lagi yuk. Kan kata tadi mau istirahat, kan begitu. Tapi apa yang terjadi saudara, bahwa ternyata perahu itu tetap bersandar di tempat tujuan itu ketika Yesus mendarat. Nah, ayat 14, 34 ya. Ia melihat sejumlah besar orang banyak dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, dia tidak mengurungkan niatnya untuk beristirahat. Tetapi justru ini loh Allah yang kasih itu, dia tergerak hatinya saudara oleh belas kasihan. Tuhan Yesus tidak langsung memberi makan kepada mereka, tapi Tuhan Yesus mengajar dulu. Mengajar. Ya. Mengajar kepada orang-orang yang begitu banyak. Baru setelah sore saudara, Tuhan melihat bahwa orang-orang ini letih, orang-orang ini capek, orang-orang ini lapar, ya. Lalu muridnya bilang, guru suruh pulang mereka. Tapi Tuhan tidak, kamu yang harus memberi makan. Hah? Makanan dengan yang kita bawa tadi harus dibagi ke mereka. Bisa jadi seperti itu. Tidak akan cukup. Ya. Tidak, kamu tetap yang harus memberi makan mereka. Terjadi kesepakatan, terjadi persetujuan. Tuhan Yesus dengan murid-murid mau melakukan. Tuhan Yesus juga menggerakkan dengan mukjizat, maka 5.000 laki-laki bisa makan dengan kenyang, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Kenapa Alkitab tidak mencatat di situ juga perempuan? Ceritanya akan beda seperti mop-mop yang ada. Kalau di situ diceritakan 5.000 laki-laki dan 5.000 perempuan, maka tidak ada sisa 12 bakul, saudara. Karena semuanya dibungkus sama ibu-ibu. Tidak dicatat, ini mop, ini istilahnya intermezzo ya, jangan wah iya betul juga, enggak Bapak Ibu ya.
Ibu-ibu suka bungkus, nanti protes. Ya, ini bukti daripada kasih Tuhan, saudara. Dia waktu menjadi manusia, tentunya dia juga ada kelemahan sebagai manusia 100%. Tetapi dia tetap mengedepankan kasih, dan pada akhirnya 5.000 orang laki-laki ini bisa makan, termasuk juga istri mereka, anak-anak mereka, mungkin juga sepupu orang tua mereka yang ada di situ mungkin bisa makan dengan kenyang. Salah satu bukti kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah modal dan model. Ya. Kasih Tuhan itu adalah modal dan model untuk kita bisa mengasihi orang lain, saudara. Jadi kalau kita mau berhasil mengasihi orang lain, mau berhasil mengasihi Tuhan, maka kita harus belajar tentang dasar kasih itu. Dasar kasih itu tidak lain tidak bukan hanya ada di dalam diri Yesus, saudara. Kita sudah melihat dasarnya itu, maka kesimpulan yang bisa saya ambil pada kesempatan yang baik ini ada 3 kesimpulan yang saya bisa ambil, saudara, yaitu Allah adalah kasih. Allah itu sendiri kasih. Ya. Allah itu bukan bagian daripada kasih. Kalau kita masih bagian daripada kasih, saudara. Ya. Wujud kasih Allah kepada manusia, diberikannya anaknya yang tunggal untuk menjadi penyelamat manusia, saudara. Dan sumber kasih yang adalah Allah itu memerintahkan kepada penerima kasih kita untuk melakukan kasih sesuai dengan petunjuknya yang ada di dalam Alkitab. Makanya kalau kita nanti mau mempraktikkan kasih, pelajari Alkitab, jangan kita salah mengasihi. Ya, jangan kita salah mempraktikkan kasih. Niat baik ingin menolong, tetapi karena salah akan menjadi malapetaka, saudara. Menjadi masalah baru. Ya. Untuk itu harus kita pahami cara daripada Allah. Akhirnya yang terakhir saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, seperti halnya Yohanes, ya, murid Yohanes menyampaikan kepada anak-anaknya, kepada orang percaya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Kita mengasihi dalam perbuatan saja, saudara, belum cukup, karena di situ dikatakan dan dalam kebenaran. Kebenaran ada di mana? Ada dalam firman Tuhan. Untuk melakukan kasih, belajarlah firman Tuhan. Sering kali katakan seperti itu. Jadi ketika kita mempraktekkan kasih dengan perbuatannya tidak cukup, saudara. Dengan benar, di dalam kebenaran, itu yang akan lebih hidup, saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini tentang dasar daripada melakukan kasih. Minggu depan kita akan belajar tentang memahami hukum kasih. Minggu ketiga kita akan belajar tentang kasih yang tidak munafik. Yang minggu terakhir kita akan melajari tentang cara menunjukkan kasih. Itu semuanya ada aturan-aturannya di dalam Alkitab, dan ketika kita praktekkan, saudara, maka kita ada hidup dalam terang. Ya, karena firman Tuhan di akhir tahun lalu, orang yang hidup dalam terang itu menghasilkan kebaikan, menghasilkan kebenaran, menghasilkan keadilan. Ketika kita hidup dalam terang, meskipun tahun 2023 ini gelap, kita akan berjalan tidak kesandung, kita akan berjalan tidak meraba-raba. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, dan terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menelaah, memahami firman yang ada. Mampukan kami untuk memahami dasar daripada kasih ini, bahwa kasih itu adalah Allah, kasih berasal dari Allah, dan orang yang mengasihi Allah, orang yang mengenal Allah, orang yang mampu untuk mengerjakan kasih. Itulah dasar daripada melakukan kasih. Untuk itu Tuhan melalui Roh Kudus terangi pikiran kami, terangi hati kami, untuk kami terus mampu menyelami kasih-Mu dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami implementasikan mengasihi orang-orang di sekitar kami,
mengasihi istri, mengasihi suami kami, mengasihi sesama jemaat kami, mengasihi anak, mengasihi mertua, mengasihi rekan-rekan kerja kami, teman-teman sekolah kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa untuk perjamuan ini Tuhan. Senantiasa tetap ada dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami serahkan worship leader.